Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam penyampaian firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai atau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada saat ini Engkau telah menyertai kami, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Hingga sampai pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya suara-Mu yang berbicara kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 sampai 19. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini saya memberikan kita tema yang sangat menarik, adalah karunia Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat selama ini dari karunia Allah? Apa yang kita terima dari karunia Allah, atau apa yang telah kita lihat selama ini dari karunia yang telah Allah berikan kepada kita? Dan ada bermacam-macam karunia dari Allah. Yang sering kita dengar adalah karunia berbahasa roh, karunia berbahasa lidah, karunia penyembuhan, karunia bermain gitar, karunia memimpin. Ya. Ada banyak sekali karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi saudara-saudari, kita sering kagum ketika kita melihat orang lain memiliki karunia yang lebih daripada karunia yang kita miliki. Pasti kita kagum akan hal itu. Saya memiliki seorang sahabat yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena dia memiliki karunia, dia telah diberikan talenta oleh Tuhan, yaitu talenta bermain musik. Sedangkan saya kurang, walaupun bisa bermain musik, tapi kurang mahir dalam menguasai tentang musik. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu orang yang paling memiliki karunia yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita pada saat ini, yaitu Salomo. Salomo adalah orang yang paling spesial dipakai dan sangat dikasihi Tuhan. Ya. Dan sangat spesial di mata Tuhan. Karena ia adalah keturunan Daud, seorang raja yang sangat taat kepada Tuhan. Ketika Daud meninggal, maka Salomo menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Yerusalem. Mula-mula Salomo sangat mengasihi Allah, dan Allah juga sangat mengasihi Salomo. Sehingga sampai pada puncaknya, Salomo adalah orang yang paling terkenal dan paling memiliki hikmat, karena Allah telah mengaruniakan kepadanya hikmat yang luar biasa. Sehingga Salomo mampu menaklukkan daerah-daerah yang ada di sekelilingnya, hingga sampai pada masanya dikatakan bahwa bangsa Israel, bangsa yang dia pimpin, mencapai puncaknya pada masa kerajaan Salomo atau pada masa
itu. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lambat laun Salomo semakin menjauh dari Tuhan. Karena hatinya tidak lagi mengasihi Tuhan. Mulai saat itu hati Salomo terikat dengan perempuan dan juga harta dan juga kesenangan dunia. Ya. Mula-mula ia sangat mengasihi Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Raja Salomo. Mungkin mula-mula kita mengebu-ngebu untuk mengasihi Tuhan. Ya. Kita memiliki kepercayaan diri dalam mengikuti Tuhan. Kita semangat melayani Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita semakin menjauh dari Tuhan. Karena apa? Karena motivasi kita untuk melayani Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, sudah berada pada jalur yang tidak benar. Saudara-saudara yang terkasih, menikmati kekayaan dalam karunia Tuhan bukan berarti cinta akan uang, tetapi untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan untuk menolong sesama. Itu sebabnya Salomo mengatakan bahwa kesia-siaan adalah ketika tidak mengikuti kehendak Tuhan dan tidak membuktikan dengan kebajikan, maka semuanya adalah kesia-siaan. Apa yang kita terima dari Tuhan hanyalah anugerah dari Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika saya menonton sebuah berita dan saya melihat dalam berita itu, diberitakan dalam berita itu bahwa ada seorang ibu-ibu yang berdiri di atas jembatan dengan sedih, dengan muka sedih, ya, dan menangis. Dia berdiri di atas jembatan yang sangat tinggi. Tetapi karena bujukan dari suaminya, akhirnya ibu ini tidak jadi bunuh diri. Tetapi ketika setelah itu ditelusuri apa kronologinya dan diketahui bahwa ibu ini mau bunuh diri karena stres, karena ekonomi. Ya. Akhirnya kacau dalam keluarga, tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kebahagiaan karena kekurangan. Dan menurutnya mau bunuh diri adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan ketenangan. Apa yang kita lihat ini adalah sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu juga Salomo pada saat itu. Yang Salomo berusaha mencari sukacita, tetapi tak kunjung ia menemukan sukacita dan kebahagiaan itu. Sehingga pada akhirnya Salomo mengatakan semuanya adalah hanya kesia-siaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengkhotbah atau pengkhotbah dapat kita temukan bahwa Salomo tidak sedang menyoroti tentang hidupnya dalam hal ini, tetapi ia sedang menyoroti bahwa hanya Allah satu-satunya pemilik kehidupan, dan hanya kepada Allah kita berbakti, dan hanya kepada Allah kita mendapatkan sukacita, dan hanya kepada Allah kita mendapatkan kebahagiaan. Ya. Tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini, saudara. Karena jelas-jelas Salomo memberikan peringatan dan teguran kepada kita bahwa apapun yang kita miliki hanyalah karunia dari Allah. Ya. Kita diberikan berkat-berkat jasmani, kesehatan. Ya. Kita diberikan berkat, ya katakanlah kekayaan.
kita memiliki uang yang banyak. Ya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah karunia Allah. Kita diberikan berkat-berkat oleh Allah. Maka kita juga harus menyadari bahwa itu adalah karunia dari Allah. Kita bisa bersukacita, itu pun karunia dari Allah. Untuk itu, mari kita memanfaatkan hidup kita ini yang pendek ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.